rekan-rekan G-Kids dimanapun kalian berada. Perkenalkan, Kak Esther di sini mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk adik-adik semuanya. Adik-adik, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah tidak perlu khawatir. Ya, tidak perlu khawatir. Adik-adik pernah khawatir enggak? Pernah ya? Aduh, nanti gimana ya? Kapan ya coronanya berakhir ya? Kapan ya bisa sekolah lagi ya? Nanti kalau di sekolah ketemu orang-orang nanti kena virus enggak ya? Nah, khawatir tuh kayak gitu. Nah, pada pagi hari ini Kak Esther mengajak untuk adik-adik semuanya belajar kebenaran firman Tuhan untuk tidak khawatir ya. Kita langsung saja buka di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai 33. Saya ulangi lagi, Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai 33. Sudah ketemu semuanya? Oke, adik-adik baca di rumah ya. Baca semuanya dari ayat yang ke-22 sampai 33. Siap? Oke. Adik-adik, dari pembacaan firman Tuhan tadi kita melihat bahwa ternyata murid-muridnya juga pernah khawatir ya. Bukan hanya kita saat ini, tetapi murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu juga pernah khawatir rupanya ketika mereka disuruh untuk menyeberang danau tanpa ada Tuhan Yesus di dalamnya. Di mana Tuhan Yesus sih pada waktu itu? Yuk kita lihat bersama gambar-gambarnya ya. Nanti Kak Esther jelaskan di dalam gambarnya, oke? Yesus berjalan di atas air. Setelah 1 hari bersama Yesus dan melihat Dia melakukan sesuatu yang luar biasa, di mana Yesus telah mengambil 5 roti dan 2 ikan dan menggunakannya untuk memberi makan lebih dari 5.000 orang, maka pada menjelang malam, para murid berada di sebuah perahu untuk berlayar di sepanjang Danau Galilea. Sebenarnya pada hari itu, para murid sangat berharap Yesus membiarkan orang-orang memahkotai Dia sebagai Raja. Tetapi ketika matahari mulai terbenam, Yesus menyuruh orang-orang pulang, kemudian berkata kepada para murid-Nya, "Pergilah ke seberang danau dengan perahu." Kemudian Yesus pergi ke tempat yang tenang untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah berada di tengah danau. Awan gelap mulai berkumpul. Angin bertiup kencang dan gelombang besar mengombang-ambingkan perahu mereka. Nelayan-nelayan yang berpengalaman itu dengan tegang mendayung. Mereka mendayung lebih keras dan lebih keras. Tetapi badai itu sangat kuat. Badai terus mengamuk sepanjang malam. Angin mendorong ombak lebih tinggi dan lebih tinggi. Pada saat itu para murid sudah jauh dari pantai. Sesaat sebelum pagi, tetapi ketika hari masih gelap, ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, Ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan hendak melewati mereka. Tiba-tiba, para murid melihat seseorang datang melintasi air ke arah mereka. Mereka berteriak ketakutan. "Ini hantu!" teriak mereka. Mereka takut melihat seseorang mendatangi mereka. Berjalan di atas ombak, seolah-olah berada di tanah yang kokoh. Dan suara yang tidak asing berseru kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan,
apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Yesus memberi isyarat kepada muridnya yang bersemangat dan terkadang sembrono itu. Maka Petrus turun dari perahu dan mulai berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dia berjalan beberapa langkah. Kemudian dia memalingkan pandangannya dari Yesus dan melihat kembali ke arah para murid. Dia mungkin berpikir, "Hei, lihat saya. Bisakah kamu mempercayainya?" Ketika dia mulai berbalik ke arah Yesus, dia melihat ombak besar. Dia merasakan angin kencang. Dia menjadi takut dan dia mulai tenggelam. Seketika keberanian Petrus hilang. "Tuhan," dia berteriak, "selamatkan aku." Ketika Petrus mulai tenggelam, lengan Yesus yang kuat menjangkau dia. Yesus menggenggam tangan Petrus yang terulur dan mengangkatnya. "Hai orang yang kurang percaya," kata Yesus, "mengapa engkau bimbang?" Yesus menghendaki bahwa Petrus harus memperhatikan dia. Petrus harus terus percaya bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyelamatkannya. Yesus memeluk Petrus dan mereka naik ke perahu. Begitu Yesus berada di atas perahu, angin pun reda dan ombak tenang. Dan perahu nelayan itu berlayar dengan tenang ke seberang danau. Ya, kita melihat tadi bahwa murid-murid Tuhan Yesus, ada Petrus di dalamnya, mereka khawatir. Kenapa mereka takut dan khawatir? Karena badannya terlalu besar, nggak ada Tuhan Yesus di dalam. Mereka padahal nelayan loh mereka itu, tapi mereka tetap takut di dalam perahu itu. Mereka khawatir gimana nanti ya, nggak ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Tetapi mereka lupa satu hal, bahwa Tuhan Yesus, sekalipun Tuhan Yesus berdoa nih, Tuhan Yesus tahu kalau murid-muridnya mengalami kesusahan. Makanya tadi Tuhan Yesus berjalan di atas air untuk mendekati mereka dan lihat apa yang terjadi. Ketika Tuhan Yesus naik ke perahu murid-murid, semuanya tenang, danaunya menjadi tenang, nggak ada lagi badai, nggak ada lagi air yang masuk di perahu mereka. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa murid-muridnya pada waktu itu sedang takut dan khawatir. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita mau belajar satu hal, bahwa kita nggak boleh khawatir. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu tahu kalau kita sedang sedih, tahu kalau kalau kita itu sedang khawatir, tahu kalau kita itu sedang susah saat ini. Tuhan Yesus juga tahu apa yang dipikirkan adik-adik. Oleh sebab itu, yuk sama-sama kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan untuk kita tidak takut, untuk kita tidak khawatir, karena Tuhan Yesus tahu kebutuhan adik-adik. Tuhan Yesus tahu apa yang adik-adik rasakan saat ini. Oke? Adik-adik, ayat hafalan untuk kita semuanya ada di Matius 14 ayat yang ke-27 bagian B. Ya, Matius 14 ayat 27 bagian B yang berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Yuk sama-sama, Matius 14 ayat 27b. Apa katanya? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Sekali lagi, Matius 14 ayat 27b. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Oke, mari kita berdoa untuk menutup kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang menguatkan setiap kami, untuk kami tidak boleh khawatir, untuk kami tidak boleh cemas ataupun kami takut,
karena Tuhan Yesus bersama dengan kami, dan sekalipun kami tidak melihat Tuhan Yesus tahu kami semuanya apa yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.